Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berhadir pada kesempatan bimbingan kelompok ini. Mungkin untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita melakukan doa. Siapa yang dari teman-teman yang ingin memimpin doa? Silakan. Untuk mulai kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada teman kita yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan doa yang sudah kita bacakan, acara kita pada hari ini dilancarkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, pada proses ini kita memerlukan bimbingan kelompok. Apakah teman-teman pernah mengikuti bimbingan kelompok? Pernah? Belum. Yang pernah silakan menceritakan tentang pengalamannya tentang bimbingan kelompok. Baik, pengalaman saya selama mungkin ada beberapa kali mengikuti bimbingan kelompok, di mana saya membahas tentang topik-topik yang hangat, dan di situ saya menemukan informasi yang mungkin sebelumnya saya tidak pernah dapat, tapi di situ kita dapat informasi dari teman-teman yang sudah membagikan informasi yang mereka dapat dan mereka punya. Terima kasih kepada teman kita yang sudah menceritakan tentang bagaimana pengalaman beliau tentang bimbingan kelompok. Apakah dari teman-teman tahu apa itu pengertian dari bimbingan kelompok? Ya, Silakan kepada teman-teman yang tahu apa itu bimbingan kelompok. bimbingan kelompok itu merupakan sekelompok orang yang sedang membahas topik-topik yang sedang hangat dan memanfaatkan dinamika kelompok itu sendiri. Terima kasih, betul jawaban teman kita. Bimbingan kelompok adalah sebuah bimbingan yang memanfaatkan dinamika kelompok agar mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Adakah dari teman-teman tahu apa tujuan dari bimbingan kelompok? Enggak tahu. Baiklah. Tujuan daripada bimbingan kelompok ialah untuk memberikan kalian agar dapat berbicara di depan umum. Dengan bimbingan kelompok, kalian tuh bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, kecakapan. Teman-teman, mungkin dalam proses bimbingan kelompok nanti, bahwasanya dalam mengajukan pertanyaan ataupun pendapat, teman-teman diharapkan menunjuk tangan agar setiap dari teman-teman ini bisa saling mengeluarkan pendapatnya, saling mendapatkan waktu untuk mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin teman-teman utarakan. Ya. Teman-teman tahu nggak kenapa kita duduk liter U kayak ini? Tahu. Agar dengan duduk liter U ini kita saling berhadapan dalam memberikan informasi di dalam bimbingan kelompok kita nanti. Teman, dalam proses kita melakukan bimbingan kelompok ada beberapa hal yang harus diperhatikan ataupun ada beberapa hal yang harus kita laksanakan. Perlu disadari bahwa di dalam proses bimbingan kelompok nanti teman-teman diharapkan kesukarelaan teman-teman di dalam memberikan pendapat. Setelah kesukarelaan teman-teman semua, maka teman-teman perlu adanya keterbukaan sehingga informasi-informasi yang kita berikan itu jelas. Setelah informasi teman-teman di dalam memberikan informasi juga kita perlu memerhatikan kenormatifan. Maknanya hukum ataupun adat ataupun norma-norma yang lain yang menurut
teman-teman bisa melukai hati seseorang, itu tolong dijaga agar proses di dalam bimbingan kelompok kita berjalan sesuai dan mulus. Dan perlu juga diperhatikan, seandainya ada dari anggota kelompok yang berpendapat ataupun memberikan pengalamannya yang dia anggap itu sebuah aib, mohon untuk dirahasiakan. Karena bagaimanapun aib seseorang tidak boleh dibuka. Ya. Seandainya ada informasinya perlu dikembangkan ataupun diberikan pemahaman kepada orang lain agar terbuka pikirannya, maka diperbolehkan untuk memberikan informasi di luar bimbingan kelompok kita pada hari ini. Teman-teman, kita kan belum saling mengenal nih. Agar kita saling mengenal satu sama lain, alangkah baiknya kita memperkenalkan nama kita masing-masing dan daerah kita masing-masing. Sepakat teman-teman? Sepakat. Siapa yang mau memperkenalkan dirinya sendiri tanpa ada paksaan? Siapa yang mau memperkenalkan nanti tinggal tunjuk tangan. Ini sekarang saya dulu untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Najib, saya dari Negara Raya. Siapa dari teman-teman yang ingin menyampaikan? Oke. Nama saya Pak Mulyadi, saya dari Aceh Selatan. Saya dari Purnomo, saya dari Aceh Jaya. Saya Garusa dari Aceh Tengah. Saya Nisa, saya dari Aceh Barat. Saya Sulistiana, saya dari Aceh Tengah. Saya Tessa Rizlita, saya dari Aceh Tengah. Terima kasih kepada teman-teman agar kita saling akrab lagi. Apakah teman-teman setuju kita tepuk tangan masing-masing? Tepuk tangan lingkar. Tepuk tangan lingkar. Saya beri teman kayak gini. Contohnya, kalau kalian setuju. Nama saya Najib, Irfan, Erik, Ida. Nisa, Sulis, Tessa. Kita tes sekali lagi teman-teman biar ini lebih akrab kita. Nanti ketika kita menginformasikan pendapat lebih leluasa, lebih mudah. Iya. Dimulai dari Najib, Erik. Ija. Nisa, Sulis, Tessa. iya, teman-teman, tadi kan kita sudah membahas apa itu bimbingan kelompok dan tujuan bimbingan kelompok. Bahwasanya bimbingan kelompok adalah sebuah bimbingan yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk mencari sebuah informasi. Karena kita sudah tahu apa itu bimbingan kelompok dan tujuan bimbingan kelompok, apakah teman-teman sudah siap untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Sudah. Teman-teman perlu disadari bahwasanya di dalam proses bimbingan kelompok ini kita memiliki dua topik. Yang pertama topik bebas dan topik tugas. Topik bebas, topik yang diberikan oleh teman-teman. Sedangkan topik tugas, topik yang saya berikan. Teman-teman, dari topik kedua, dari kedua topik yang sudah saya jelaskan, teman-teman mau pilih topik yang mana? Topik tugas. Baiklah, kalau teman-teman sudah setuju dengan topik tugas yang teman-teman pilih, maka topik tugas yang saya ajukan itu ialah topik tugas yang bertema tentang bunuh diri. Kawan-kawan, perlu kita sadari bahwasanya topik yang kita bahas ini sangat penting di kalangan kita. Kenapa? Karena belakangan ini banyak kejadian mahasiswa yang melakukan bunuh diri dan masyarakatnya melakukan bunuh diri. Ada yang gantung diri, ada yang lompat, ada yang minum racun. Apakah dari teman-teman tahu tentang
kenapa mereka melakukan bunuh diri ataupun seberapa penting menurut teman-teman? Ini kan seberapa penting menurut saya. Menurut teman-teman seberapa penting topik ini untuk kita bahas? Silahkan. Menurut saya topik ini penting karena di kalangan remaja sekarang maupun mahasiswa udah nggak berpikir lagi dia misalnya udah besar kali masalahnya itu pasti dia tuh berpikir oh saya mati aja dikit pusing saya mati aja. Bahkan sekarang kayak malam-malam mungkin judi online dia nggak punya duit ataupun untuk perempuan perzinahan karena dia takut ketahuan orang tua dia membunuh diri ataupun banyak hal-hal yang dilakukannya. Itu sih bagi saya. Terima kasih kepada saudara Isya. Adakah dari teman-teman yang lain ingin mengutara pendapat? Terima kasih. Menurut saya topik ini sangat penting karena untuk mencegah tingkat bunuh diri di kalangan remaja, karena terlalu banyak kali tekanan mungkin dari luar, jadi stres ataupun kayak skripsi atau tuntutan dari keluarga harus sukses ini itu, jadi orang ini mengambil langkah yang lebih cepat untuk mengakhiri dirinya. Terima kasih kepada saudara kita Irfan. Adakah dari teman-teman yang lain? Menurut saya topik ini memang benar sangat penting untuk kita bahas karena memang di satu sisi kalau kita melihat data itu banyak sekali per tahunnya baik tingkat untuk mahasiswa yang menghadapi skripsi yang melakukan bunuh diri itu mungkin banyak banget dan mungkin kalau kita merujuk beberapa waktu lalu mungkin beberapa bulan lalu di Aceh itu saya dengar kalau nggak salah ada juga yang bunuh diri dikarenakan menghadapi skripsi. Jadi ini sangat penting juga untuk kita bahas. Terima kasih kepada saudara Arif. Apakah dari teman-teman yang lain ingin mengeluarkan pendapat? Terima kasih. Betul. Bahwasanya topik yang kita bahas ini sangatlah penting karena mengingat keadaan di sekitar lingkungan kita agar tidak terjadi pada diri kita dan sahabat-sahabat kita atau saudara-saudara kita. Teman-teman, ketika teman-teman mendengar kata bunuh diri, apa yang teman-teman pikirkan dari kata-kata bunuh diri tersebut? Ada yang ingin mengeluarkan pendapat? Orang bunuh diri itu biasa orang yang nggak tahu agama atau nggak ingat Allah. Terima kasih. Ya. Dari teman-teman yang lain, adakah ingin mengeluarkan pendapat tentang kata bunuh diri? Bunuh diri itu lebih banyak karena mengakhiri dirinya, terus tidak mendekati kepada Allah dan spiritualitas dia sangat lemah dan yang gitu. Ya. Adakah dari teman-teman yang lain? Menurut saya. Silakan. Menurut saya kalau untuk kata bunuh diri itu apa ya? Bagaimana kondisi kita yang ada tekanan dalam psikis kita atau kita batin kita sehingga menimbulkan tekanan itu menimbulkan hal yang nggak diinginkan gitu. Terkadang mungkin kita lihat kadang diri kita sendiri gitu. Kadang pernah nggak sih kalau itu kadang saya pernah gitu, maksudnya ini tetap mau dulu ya. Saya pernah ngalamin kayak ketika ada tekanan yang luar biasa itu kadang kita terlintas hal yang negatif itu kadang terlintas aja gitu. Bayangan itu yang jelek-jelek itu kadang terlintas. Mungkin itu sih. Terima kasih kepada Erik yang sudah memberikan pendapat. Adakah dari teman-teman yang lain? Silakan. Menurut saya orang yang bunuh diri itu adalah orang yang tidak memiliki kesiapan dan ketahanan mental dalam menghadapi realita yang ada. Terima kasih kepada Kak Nisa sudah memberikan pendapat. Adakah dari teman-teman yang lain? Terima kasih. Betul semua jawaban dari teman-teman tentang sebuah pengertian tentang apa itu bunuh diri. Dari teman-teman yang sudah berpendapat tadi kan bisa kita simpulkan bahwasanya bunuh diri itu adalah ketidaksiapan kita terhadap menghadapi sesuatu hal sehingga kita melakukan mengambil nyawa kita sendiri dari tubuh kita sendiri. Teman-teman tahu nggak apa penyebab orang melakukan bunuh diri? Silakan. Terima kasih. Ada yang lain ingin mengeluarkan pendapatnya? Silakan. Seperti yang tadi karena tekanan dari lingkungan yang terlalu besar, tuntutan yang terlalu besar lagi sama dia, jadi dia mengakhiri hidupnya. Terima kasih.
Sebenarnya kalau untuk penyebabnya itu berapa dia? Iya. Ya. Untuk penyebabnya sendiri itu biasanya dukungan, seperti yang dikatakan oleh teman kita tadi. Dukungan itu memang sangat perlu banget buat kita ya, apalagi kita sedang menghadapi masalah dan di mana masalah itu kita harus membutuhkan orang lain untuk membagi masalah kita gitu. Dan kita membutuhkan juga support system dari orang lain. Dan itu perlu banget untuk ketika kita menghadapi suatu permasalahan yang mungkin kita berat gitu. Itu sih. Terima kasih kepada Erik. Adakah dari teman-teman yang lain yang mengangkat perasaan? Mungkin dari untuk orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan atau alkohol dan narkoba, kan mereka tuh kan ketergantungan dengan obat-obatan tersebut. Apabila orang menemui obat-obat yang dia inginkan, pasti dia tuh lama-lama dia membunuh dirinya sendiri, kayak menyayatkan badan-badannya gitu, menyiksa dirinya sendiri. Ya, betul kata teman-teman semua pendapat. Adakah dari yang lain yang mengatakan? Tidak. Ada beberapa macam faktor penyebab orang-orang melakukan bunuh diri. Salah satunya seperti kata teman-teman, tidak ada dukungan dari keluarga, faktor yang ini kecanduan ataupun stres dan hal-hal yang lain yang memicu seseorang untuk melakukan bunuh diri. Ketika putus asa mereka kan nggak ada solusi, nggak ada teman cerita seperti kata Erin tadi, sehingga orang melakukan bunuh diri, nggak ada dukungan. Apakah dari kata-kata bunuh diri dan faktor penyebab pernah nggak terlintas pengalaman teman-teman ataupun pengalaman teman dari teman-teman sendiri yang ingin melakukan bunuh diri? Pernah nggak? Coba kalau boleh ceritakan sedikit. Baik, saya akan menceritakan sedikit pengalaman pribadi saya. Gini, terlalu banyak masalahnya itu yang kayak nyerbu gitu masalahnya itu nggak datang satu dua gitu, tapi terlalu banyak masalah sehingga kayak mungkin kok udah capek kayak gitu, nggak tahu cara menyelesaikannya, nggak tahu cerita sama siapa kayak gitu. Jadi sempat terlibat juga dalam diri sendiri tuh kayak kayak udahlah capek, pengen akhirin hidup tuh pernah. Terima kasih. Ada nggak dari teman-teman lain yang ingin ceritakan tentang pengalamannya? Kalau untuk pengalaman mungkin lebih ke apa ya? Saya jadi gini, aku tuh sering banget untuk ada main satu aplikasi kayak gitu, dan aku tuh sering biasanya bagi ilmu aku di situ, misalnya tentang konseling itu seperti apa, proses konseling itu seperti apa gitu. Dan banyak teman-teman yang aku temui itu dari berbagai pengalaman mereka, masalah mereka itu sering sekali untuk melakukan bunuh diri gitu. Sering sekali untuk melakukan bunuh diri. Dan itu tuh permasalahan mereka tuh luar biasa banget untuk untuk kalau menurut kita tuh luar biasa gitu. Maksudnya ada yang dari kasus pemerkosaan dan ada yang kasus dari orang tua yang nggak peduli, itu sampai melakukan yang namanya ada satu anak yang dimana mungkin ini cerita sedikit untuk kita teman-teman juga, nyanyi untuk kita ya, tadi ada azas kerahasiaan tadi, bahwasanya ada satu anak dimana dia ini dari SMP SMA diperlakukan sama ibunya itu apa ya, intinya tuh dia anak satu-satunya, dan efeknya dia itu gara-garanya adalah ayahnya itu minta cerai dan sedangkan ibunya nggak mau, tapi ibunya ini selalu melampiaskan ke anaknya, dan pada akhirnya singkat cerita anaknya ini nggak pernah dapat dukungan apapun, bahkan sampai dia kemarin itu kuliah dia kerja sendiri, dia biayain sendiri, dan sampai dia ketika ibunya tuh nggak pas kepalanya ya selalu suruh keluar kerja, suruh keluar kuliah gitu. Dan waktu itu dia masih SMP, dia mencoba bunuh diri itu 3 kali, tapi 3 kalinya tuh gagal terus. Yang pertama itu dia coba bunuh diri ketahuan sama sama temennya waktu di WC sekolah. Terus yang kedua ketahuan sama gurunya. Terus yang ketiga tuh talinya putus. Itu ceritanya ke aku gitu, ceritanya. Dan itulah yang mungkin kadang di luar kita yang kadang kita nggak sadari, ternyata banyak juga orang-orang di luar kita tuh masih ketika dapat masalah tuh sampai sini. Terima kasih kepada Erik yang sudah menceritakan tentang bagaimana pengalaman beliau. Adakah dari teman-teman lainnya memiliki pengalaman tentang bunuh diri atau temannya? Boleh ceritakan? Dari cerita teman-teman,
yang diceritakan oleh Tessa dan Eri, menurut pandangan apa solusi yang bisa kita berikan ketika ada niatan dari seseorang untuk melakukan bunuh diri tersebut? Solusi apa ya? Kalau solusi saya sih memilih lingkungan yang sehat ataupun bergaul dengan orang-orang, maksudnya menyibukkan diri ataupun menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif, seperti juga mendekatkan diri lagi kepada Allah. Mengetahui pasti orang yang dekat dengan Allah itu pasti dia udah tahu yang mana buruk, yang mana baik, setidaknya kalau nggak banyak gitu. Terima kasih kepada Saudari Isya. Adakah dari teman-teman yang lain yang memiliki solusi agar tercegahnya seseorang dalam melakukan bunuh diri? Mungkin kalau saya cuma sama tadi ya si teman kita, yaitu banyak aja kegiatan yang positif aja. Karena kegiatan-kegiatan yang positif itu yang bisa mengalihkan kita untuk berbuat yang tidak kita inginkan. Gitu ya. Terima kasih dari teman-teman yang lain. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan pendapat ya. Dan perlu kita rincikan. Yang pertama tadi kita sudah membahas tentang apa sih itu bunuh diri. Teman-teman sudah membahas bahwa yang bunuh diri itu ialah seseorang ketidakberdayaannya, ketidakmampuannya ataupun putus asa dia terhadap kehidupan sehingga dia merenggut nyawanya sendiri. Dan teman-teman juga tadi sudah membahas tentang faktor penyebab seseorang melakukan bunuh diri. Yang tadi karena tidak adanya dukungan dari keluarga, ketidak dihargai dalam keluarga, ketidak prestasi yang berlebihan, misalnya candu alkohol ataupun candu narkoba, ataupun ada hal-hal yang lain yang menyebabkan faktor penyebab terjadinya pembunuhan. Adapun beberapa langkah orang melakukan pembunuhan ini, ada yang gantung diri seperti teman-teman yang jelaskan, ada juga yang lompat dari ketinggian, ada misalnya yang cebur ke sungai, ada banyak hal. Dan dari teman-teman juga sudah memberikan solusi terhadap orang-orang yang ingin melakukan bunuh diri. Yaitu pertama, teman-teman bilang tadi bahwasanya mencari lingkungan yang baik ataupun lingkungan yang sehat, sehingga teman-teman ini memiliki pola pikir yang sehat pula. Dan ada teman-teman yang bilang tadi mencari ketenangan diri, misalnya healing atau apa, melakukan menenangkan diri. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah agar kita tidak melakukan bunuh diri. Teman-teman, setelah kita membahas topik bunuh diri ini, apa komitmen dari teman-teman? Moga-moga dari teman-teman semuanya memiliki komitmen setelah membahas topik ini. Siapa yang ingin menunjukkan komitmen terlebih dahulu? Silakan. Komitmen saya setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, tadi yang pertama, ini kan sudah kita dapat banyak informasi-informasi dari teman-teman semuanya dan pengalaman-pengalaman semuanya. Jadi untuk setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, yang pertama, yang untuk mencegah hal tersebut, ya kita harus banyak kegiatan untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi setelah saya ikuti bimbingan kelompok ini, setelah keluar dari bimbingan ini, nanti kedepannya saya akan membuat komitmen pada diri saya, bahwasanya banyak kegiatan yang positif itu, terus memilih lingkungan yang sehat juga, dan juga tadi ada beberapa poin yang mungkin mengenai tentang pencegahan itu aja. Dari teman-teman yang lain komitmennya apa? Silakan. Misalnya kedepannya tuh kayak lebih banyak sabar aja kayak gitu. Kalau misalnya ada masalah, sabar aja, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih. Dari teman-teman lain komitmennya apa? Silakan. Saya sendiri komitmennya adalah meningkatkan kepedulian terhadap orang lain. Saya rasa itu penting karena ketika banyak orang yang bermasalah, nggak ada orang lain yang peduli terhadap masalah dia. Jadi kita sendiri yang sudah tahu dia bermasalah, maka kita tingkatkan kepedulian dia
agar dia bisa bercerita kepada kita dan tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan. Terima kasih kepada saya. Dan dari teman-teman yang lain yang ingin berkomitmen. Baik, di sini saya ingin berkomitmen bahwasannya saya kan nggak tahu nih bagaimana baik buruknya dari bunuh diri ini. Saya akan menjaga diri saya terlebih dahulu, orang terdekat saya dan keluarga saya agar tidak terjadi bunuh diri. Ya. Terima kasih atas komitmennya kepada teman yang lain. Jadi setelah saya mengikuti bimbingan kelompok ini saya lebih ke melakukan pencegahan, yaitu lebih menyayangi diri saya sendiri dan juga menyayangi keluarga saya, bahwasanya kesehatan mental itu penting. Terima kasih kepada Sudis. Komitmen dari teman-teman yang lain. Sama seperti kawan tadi juga, diri saya kepada diri sendiri, yang lingkungan kita, keluarga kita, supaya terhindar atau mencegah dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan komitmennya. Semoga bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Teman-teman, topik yang sudah kita bahas ini kan udah menciri, udah mau berakhir lah istilahnya. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menyampaikan kesan ataupun pesan terhadap proses bimbingan kelompok kita? Sebelumnya saya kayak bisa berterima kasih atas terselenggaranya bimbingan kelompok seperti ini. Dengan adanya bimbingan kelompok seperti ini, saya lebih tahu, lebih menambah wawasan saya dan teman-teman yang lain, dan saya bisa berkenalan dengan teman-teman yang ada di sini. Mungkin Terima kasih kepada Kak Isa. Untuk yang pertama, kesan saya yang saya dapatkan dari bimbingan kelompok ini, saya sangat senang karena di sini sama tadi bahwasanya kita banyak kenal di sini sama teman-teman, dan juga banyak informasi-informasi yang mungkin sebelumnya saya tidak tahu, dan juga pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang sebelumnya saya belum pernah tahu juga, dan akhirnya kita dibagi di sini, berbagi informasi di sini, berbagi pengalaman di sini, dan itu membuat saya merasa tambah wawasan dari sini. Terima kasih kepada ada dari teman-teman lain. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan kesan dan pesannya terhadap bimbingan kelompok ini. Teman-teman, acara kita kan sudah berakhir nih. Apakah kapan kita bisa melakukan bimbingan kelompok lagi? Minggu depan. Minggu depan boleh. Menurut teman-teman, topik apa yang akan kita bahas? Bebas. Terima kasih. Berarti kita akan melaksanakan bimbingan kelompok kita di minggu yang akan datang, dan topik yang akan kita gunakan ialah topik bebas, teman-teman. Agar acara kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu kita bermanfaat. Alangkah baiknya kita mengakhiri acara ini dengan berdoa. Siapa yang ingin memimpin doa? Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, adalah kita berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Erin yang sudah memimpin doa. Semoga bimbingan kelompok kita mendapatkan rahmat dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.